Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 13 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penghibur dan penolong kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar di tengah kekacauan dunia kami tinggal di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gottfried Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi tanggal 13 Mei 2026 dengan judul Kekacauan di Kota-Kota. Ayat inti 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Bukanlah maksud Allah agar umatnya berdesak-desakan di kota-kota, tinggal bertumpuk dalam rumah-rumah susun dan bangunan-bangunan sempit. Sejak awal Ia menempatkan orang tua kita yang pertama di sebuah taman, di tengah pemandangan indah dan suara-suara alam yang menarik, dan pemandangan serta suara itu Ia kehendaki agar manusia bersukacita di dalamnya hingga hari ini. Kepada saya diberikan terang bahwa kota-kota akan dipenuhi dengan kekacauan, kekerasan, dan kejahatan, dan bahwa hal-hal ini akan terus bertambah sampai akhir sejarah bumi ini. Sudah saatnya umat kita membawa keluarga mereka keluar dari kota ke tempat-tempat yang lebih terpencil. Jika tidak, banyak pemuda dan juga banyak orang yang lebih tua akan terjerat dan ditangkap oleh musuh. Keluar dari kota, keluar dari kota. Inilah pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Kekacauan dan kebingungan yang memenuhi kota-kota ini, keadaan yang ditimbulkan oleh serikat-serikat pekerja dan pemogokan akan menjadi penghalang besar bagi pekerjaan kita. Manusia berusaha menjerat mereka yang bekerja dalam berbagai bidang ke dalam ikatan serikat tertentu. Ini bukanlah rancangan Allah, melainkan rancangan suatu kuasa yang sama sekali tidak boleh kita akui. Firman Allah sedang digenapi, orang-orang jahat sedang mengikat diri mereka dalam berkas-berkas siap untuk dibakar. Sekarang kita harus menggunakan semua kemampuan yang dipercayakan kepada kita untuk memberikan pekabaran amaran terakhir kepada dunia. Dalam pekerjaan ini, kita harus menjaga kepribadian kita. Kita tidak boleh bersatu dengan perkumpulan rahasia atau dengan serikat-serikat pekerja. Kita harus berdiri bebas di dalam Allah, senantiasa memandang kepada Kristus. Kota-kota fasik di dunia kita akan disapu oleh sapu kehancuran. Dalam malapetaka yang kini menimpa bangunan-bangunan besar dan bagian-bagian luas kota, Allah sedang menunjukkan kepada kita apa yang akan menimpa seluruh bumi. Ia telah berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu." Matius 24 ayat 32 dan 33. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini perlu dipahami dengan seimbang agar tidak menimbulkan kefanatikan. Contoh dalam paragraf 5 dikatakan, "Keluar dari kota-kota, keluar dari kota-kota." Inilah pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Mengapa harus keluar dari kota? Renungan pagi hari ini berkata, kota-kota akan dipenuhi dengan kekacauan, kekerasan dan kejahatan, dan bahwa hal-hal ini akan terus bertambah sampai akhir sejarah bumi ini.
Dan ini benar sebab Matius 24 ayat 6 dan 7 sudah terjadi sejak lama. Nah, kutipan ini diambil dari artikel Review and Herald tanggal 5 Juli tahun 1906 paragraf 10. Mari kita baca paragraf 8 dalam artikel yang sama. Dikatakan, kota-kota harus dikerjakan. Jutaan orang yang tinggal di pusat-pusat kota yang padat ini harus mendengar pekabaran malaikat ketiga. Pekerjaan ini seharusnya telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebuah permulaan telah dilakukan dan untuk itu kita memuji Allah. Pusat-pusat pos luar kota sedang didirikan. Dari sanalah, seperti Henokh di masa lalu, para pekerja kita dapat mengunjungi kota-kota dan melakukan pelayanan yang setia. Kita harus keluar dari kota bukan bersembunyi, bukan hanya bertani dan berternak, tetapi kita tinggal di luar kota untuk menjadi pusat pos luar kota, dari mana kita bekerja menjangkau orang-orang di kota. Mengapa demikian? Dalam paragraf 9 dijelaskan dalam artikel yang sama. Saya merujuk pada pekerjaan besar yang harus dilakukan di kota-kota di negeri kita, dan ketidakmampuan kita untuk melakukan pekerjaan ini dengan mendirikan lembaga-lembaga di jantung kota-kota tersebut. Kita harus belajar bekerja dari pusat-pusat di luar kota dan menaruh ketergantungan kita bukan pada bangunan atau tampilan, tetapi pada kuasa firman Allah. Roh Kudus akan memengaruhi hati yang jujur. Ketergantungan kita ada pada Allah. Renungan pagi hari ini menyatakan bahwa kekacauan dan kebingungan memenuhi kota-kota, khususnya yang ditimbulkan oleh serikat pekerja dan pemogokan. Hal itu Roh Nubuat katakan akan menjadi penghalang besar bagi pekerjaan Tuhan. Sebab serikat pekerja akan menjerat semua pekerja untuk bergabung dengan mereka. Ini bukan kehendak Allah. Oleh karena itu pekerja-pekerja Allah harus keluar dari kota dan membuat pusat-pusat penginjilan di luar kota, lalu mengerjakan kota-kota dari luar kota. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Country Living halaman 31 paragraf 1. Berulang kali Tuhan telah memerintahkan kita agar kita mengerjakan kota-kota dari pusat-pusat pos yang di luar kota. Di kota-kota ini kita harus mempunyai rumah ibadah sebagai peringatan akan Allah, tetapi lembaga-lembaga untuk penerbitan literatur kita, untuk penyembuhan orang sakit, dan untuk pelatihan para pekerja harus didirikan di luar kota. Penting sekali bagi generasi muda kita untuk terlindung dari godaan kehidupan kota. Karenanya, meski kita tinggal di luar kota, tetapi kita harus punya akses ke kota. Sebab kita harus menginjil ke kota dan bahkan mendirikan gereja di kota. Namun Roh Nubuat ingatkan kita dalam Selected Messages buku kedua halaman 362 paragraf 1. Hendaklah setiap orang meluangkan waktu untuk mempertimbangkan dengan seksama, dan jangan seperti orang dalam perumpamaan yang mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Janganlah melakukan suatu tindakan tanpa mempertimbangkan dengan seksama tindakan tersebut dan segala yang ditimbulkannya. Semuanya ditimbang. Kepada setiap orang diberikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka janganlah ia bertindak dengan ragu-ragu, tetapi dengan teguh dan dengan rendah hati percaya kepada Allah. Inilah keseimbangan pekabaran renungan pagi hari ini. Benar kita harus keluar dari kota, sebab di kota kita tidak dapat bekerja bagi Allah dengan baik. Karena kota kacau dan ada penghalang-penghalang. Oleh karena itu pekerja Allah diminta keluar dari kota, membuat pusat penginjilan di luar kota, seperti sekolah dan penerbitan, lalu pergi mengunjungi kota-kota dan menginjil di kota. Tetapi untuk melakukannya, Roh Nubuat nasihatkan untuk pertimbangkan dengan saksama. Semuanya ditimbang. Sebab kita bukan menyingkir, bersembunyi, dan hanya bercocok tanam. Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Tugas kita jelas, mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan dalam The Review and Herald tanggal 5 Juli tahun 1906 paragraf 34. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita harus melakukan upaya yang lebih gigih untuk membimbing orang-orang di dunia agar menyadari bahwa hari penghakiman sudah dekat. Oh, seandainya umat kita merasakan tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul
untuk menyampaikan pesan belas kasihan terakhir kepada dunia, betapa luar biasanya pekerjaan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita keluar dari kota bukan hanya karena takut pengaruh kota merusak. Kita keluar kota bukan karena ikut-ikutan. Kita keluar dari kota bukan hanya karena tanda-tanda zaman. Kita keluar dari kota karena kita peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa. Dari luar kota kita bersiap untuk maju amarkan dunia bahwa Yesus datang segera. Oleh sebab itu, yang belum keluar dari kota, berdoa dan luangkan waktu untuk kaji dengan seksama rencana keluar dari kota, agar dapat diselesaikan dan kita dapat bekerja bagi Allah. Dan bagi yang sudah keluar dari kota dan tinggal di pedesaan, apakah saudara sudah mengerjakan kota, sudah menginjil ke kota, dan kabarkan bahwa Yesus datang segera? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang seimbang pada pagi hari ini. Kami diminta dan dipanggil untuk keluar dari kota, tapi bukan menyingkir bersembunyi, bukan hanya bercocok tanam dan beternak, tapi kami keluar dari kota untuk mendirikan pusat-pusat penginjilan, dan kami pergi ke kota untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana. Karenanya tolong kami ya Tuhan, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus maka kami dapat bekerja. Bagi yang belum keluar, kiranya Kristus menuntun kami untuk menunjukkan tempat di mana kami tinggal. Dan bagi yang sudah keluar dari kota, kiranya roh Kristus bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka pun pergi menjangkau jiwa-jiwa yang di kota. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.